kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun... Shalom, selamat pagi jemaat SIB CCK. Apa kabar? Harap semua kita sihat-sihat di dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, mari kita mulakan dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kerana Engkau sudah memelihara dan menjaga kami sepanjang minggu ini. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kerana kami dapat berkumpul pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dari permulaan hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini. Lewat dari firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati dan memberi kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami, Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu, Tuhan, sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji
setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Salam dan selamat pagi. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan?
Pagi hari ini kita akan menjalankan ibadah dan juga seminar. Kita adakan 2 sesi dalam ibadah dan seminar kita hari ini, pagi ini dan juga nanti malam jam 9. Oke, puji Tuhan. Tema kita dalam minggu ini adalah keluarga yang diberkati. Dalam tema keluarga yang diberkati ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ini adalah keluarga ideal bagi Tuhan. Ini satu subtema dari tema besar dari keluarga yang diberkati. Nanti sesi yang kedua dan malam ini yaitu cabaran keluarga di era digital. Oke. Ini sesi yang kedua nanti malam. Nah, pagi hari ini kita akan coba usahakan untuk belajar mendengar bersama-sama dari pembahasan dari firman Tuhan dengan tema keluarga ideal bagi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya bawa kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk dapat hadir bersama dan juga kami dapat untuk mau mendengar, memuji, menyembah Tuhan di dalam ibadah dan juga seminar pada hari ini. Kami juga menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, selama kami mendengar dari firman Tuhan ini, kami dapat menemukan banyak rema, banyak pencerahan, banyak motivasi, banyak hal-hal yang baru yang kami dapat temukan, yang kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai seluruh pemberitaan firman-Mu, kiranya apa yang kami belajar ini dapat menguat dan memimpin kami bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sehingga selesai, semuanya kami serah dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita dasari dalam tema keluarga ideal bagi Tuhan dalam pembacaan dari kitab Yesua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Kitab Yesua bab yang ke-24 ayat yang ke-15. Saya akan baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya lihat di dalam ayat ini satu ciri ketegasan yang diberitahu dan dimaklumkan oleh Yesua kepada umat yang dipimpinnya, bangsa Israel. Ketika itu bahwa bangsa Israel mereka dipengaruhi dengan berhala atau penyembahan-penyembahan berhala. Pada ketika itu mereka mulai meninggalkan menyembah kepada Allah yang memimpin membawa mereka keluar dari Mesir, dari perhambaan. Dan sehingga mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan yang dikenal oleh umat atau nenek moyang mereka sebelum ini. Nah, itu sebabnya bahwa amaran keras atau satu pemberitahuan dengan secara tegas yang dimaklumkan, yang diberitahu, disampaikan oleh Yesua di sini. Kalau demikianlah kau memilih untuk menyembah kepada Allah, kepada nenek moyang yang beribadah di sungai Efrat, atau yang Allah orang Amori yang negerinya yang kamu diami sekarang ini, maka aku dan juga seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini dia menggunakan
huruf besar Tuhan di situ yang merujuk kepada Yahweh. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Itulah satu prinsip yang dipegang oleh Yesua di sini, karena kerinduan Yesua, visi Yesua, dan juga menjadi satu impian Yesua di sini adalah dia membawa semua keluarganya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mau memimpin, membawa keluarganya menjadi keluarga yang ideal bagi Tuhan. Dia mau selalu menyenang hati Tuhan. Dia mau supaya keluarganya mengenal Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang dikenal oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan itulah yang dipastikan untuk Yesua di sini menitik beratkan supaya keluarganya tidak akan terpesong dengan iman mereka, tidak dipengaruhi dengan berhala, dewa-dewa yang menyembah kepada berhala. Itu sebabnya di sini ketegasan inilah yang dimuktamadkan oleh Yesua di sini, supaya dia sendiri harus memilih. Dia sudah memberi kata muktamad di sini. Mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, kita akan belajar dalam seminar ini tentang keluarga. Keluarga di sini adalah sebuah lembaga pertama yang dibentuk atau dicipta Allah dalam dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, kita lihat di situ dengan tujuan Allah menjadikan kita supaya kita menjadi rekan atau rekan sekerja Allah untuk mengelola, untuk mengurus bumi ini. Dan tantangan atau cobaan keluarga masa kini ini adalah satu tantangan yang berat, di mana setiap keluarga menghadapi kehidupan global dengan godaan yang datang dari luar maupun dari dalam dari keluarga itu sendiri. Setiap keluarga merindukan keharmonisan. Banyak keluarga di kalangan orang Kristen sendiri pun kebelakangan ini tidak lagi mengalami keharmonisan. Artinya tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah. Jadi kita perhatikan di sini bahwa jangankan keluarga yang tidak mengenal Allah, di kalangan keluarga orang-orang Kristen juga banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi yang menjadi kelebihan bagi kita, yang menjadi keistimewaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ada satu panduan bagi kita, ada satu firman Tuhan yang menjadi satu dasar pegangan bagi saya dan saudara untuk kita memastikan, untuk mentaati dan belajar dan tunduk dan mengikuti apa yang diperkatakan di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita dipandu oleh firman Tuhan, saya percaya bahwa hidup di dalam pribadi kita, keluarga kita, itu akan memenuhi dan mencapai maksud Tuhan, dan kita akan menjadi sebahagian atau kita menjadi keluarga yang ideal bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saya senang untuk mendefinisikan dengan secara ringkas tentang ideal di sini. Ideal di sini dianggap sempurna atau paling sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan, dikehendaki, dan sebagainya. Itu terjemahan atau definisi dari Kamus Umum Indonesia. Dalam Kamus Dewan, dia mendefinisikan secara ringkas begini: memuaskan konsepsi seseorang tentang apa yang sempurna, paling sesuai. Haleluya. Nah, di dalam tema kita tentang keluarga ideal bagi Tuhan ini, saya akan menyampaikan kita dengan 2 poin. Poin yang pertama, untuk menjadi sebuah keluarga yang ideal bagi Tuhan adalah keluarga yang membangun mezbah. Haleluya. Keluarga yang membangun mezbah secara berterusan atau secara rutin. Setiap hari, atau kalau usahakan untuk mengadakan, jangan tidak mengadakan, jangan ditiadakan. Di dalam keluarga kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus
yang selalu belajar di bawah kaki Tuhan, pasti kita merindukan ada pekerjaan Tuhan, kita merindukan ada mujizat Tuhan yang berlaku menyertai kita, yang membuat kita menikmati hadirat dan mujizat itu adalah apabila kita hidup berkenaan, apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi untuk kita memastikan semua ini terjadi, bangunlah mezbah di dalam keluarga kita. Ini hal yang sangat penting. Amin. Jadi keluarga harus perlu untuk membangun mezbah di dalam setiap keluarga secara berterusan. Secara berterusan, maksud saya adalah jangan hanya dalam bulan ini ada mezbah keluarga, nanti bulan akan datang tidak ada mezbah keluarga. Kita harus secara konsisten, secara berterusan adakan. Dan itu sebabnya saya sudah mencadangkan kepada kita, dan saya percaya sudah banyak keluarga di kalangan kita SIBCCK sudah mulai untuk mengadakan untuk pelayanan mezbah keluarga di dalam keluarga kita, mengadakan doa keluarga atau mezbah di dalam keluarga kita. Itu puji Tuhan. Jadi kita sudah asingkan, khususkan, kita sudah mengatur masa untuk setiap Isnin malam untuk kita melayani keluarga kita. Mungkin kita selama ini terlalu sering kali melayani orang lain. Kita sering kali untuk sibuk untuk di dalam pelayanan-pelayanan yang di luar dari keluarga kita, sehingga kita mengabaikan atau terabai tanggung jawab kita di dalam keluarga. Keluarga sangat penting, karena keluargalah tempat kita bertumbuh, keluargalah tempat kita dibentuk, keluargalah yang menjadi perkara penting, yang memain peranan yang sangat penting untuk membentukkan sahasia kita, moral kita, dan terlebih dalam kerohanian kita. Ini hal penting. Dia bermula di dalam keluarga. Itu sebabnya kita perhati di sini bahwa keluarga itu sangat dititik beratkan. Dalam kehidupan kita di masyarakat ini kita berdampak, kita menjadi berkat, atau sebaliknya di dalam masyarakat itu sangat tergantung bagaimana acuan, bagaimana keluarga untuk membentuk di dalam keluarganya sendiri. Nah, untuk pembentukan, untuk kita hidup benar, untuk kita hidup menjadi berkat kepada masyarakat atau komuniti kita, dan juga mempermuliakan Tuhan, kita perlu hidup berkenaan kepada Tuhan, akur, taat, tunduk kepada firman Tuhan, supaya untuk kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, kita perlu untuk membangun keluarga kita ada mezbah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya menjelaskan tentang mezbah. Mezbah pertama kali dicatat di dalam Alkitab. Kita lihat di situ adalah mezbah yang dibangun oleh Nuh. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dan juga pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Itu adalah satu mezbah yang pertama yang dibangunkan oleh Nuh sendiri. Saat air bah sudah surut dan daratan sudah mulai kering atau sudah kering, maka Nuh sekeluarga keluar dari Betra dan mendirikan tempat untuk menyembah Allah. Mendirikan atau membangun, membina tempat untuk menyembah Allah sebagai kepercayaannya kepada Tuhan. Ucapan syukur dan penyerahan dirinya kepada Allah telah menjadi pelindung bagi dirinya dan semua keluarganya. Haleluya. Itu sebabnya penting di sini. Nuh menyadari betapa pentingnya mezbah itu menjadi satu peringatan penting, yang menjadi satu titik sejarah yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh diabaikan, yang menjadi dasar dan pegangan bagi Nuh dan keluarganya. Dan kita akan belajar di sini sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh, membangun mezbah sebagai satu peringatan, sebagai satu hal yang untuk mengingat dia bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati bersama dengan keluarga Nuh. Demikian juga lah kita harus mengaplikasikan semua ini dalam kehidupan pribadi kita dan juga membawa kepada keluarga kita. Haleluya. Mezbah doa keluarga sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
dan juga dengan sesama anggota keluarga. Mesbah doa keluarga akan memainkan peranan yang sangat penting atau sentral dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Untuk memahami pentingnya mesbah keluarga, kita akan boleh lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Oke. Kita lihat di situ dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-25 di situ. Kita boleh rujuk ayat itu. Nah, kita lihat di sini, apa itu mesbah doa? Apa itu mesbah doa? Mesbah doa itu ialah pintu gerbang pintu gerbang rohani antara alam fisikal dan rohani. Itu boleh kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-17. Jadi pintu gerbang, kita lihat di sini kan pintu gerbang, tempat masuk. Gerbang itu kan tempat masuk. Kalau kita masuk di dalam sebuah tempat, taman atau istana atau di mana-mana tempat yang dikelilingi, dipagari, sudah tentunya mesti ada pintu gerbang, pintu utama, tempat yang diletak di depan, tempat utama orang akan masuk atau keluar. Kita akan lihat di situ itu dipanggil gerbang. Jadi demikian juga dengan mesbah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mesbah ini adalah satu pintu gerbang. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita menghadap kepada Tuhan, kalau kita mencari wajah Tuhan, mesti perlu kita adakan yang kita sebut adalah mesbah. Kita adakan mesbah di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Itu perlu kita membangun dalam mesbah dalam keluarga kita. Ini sangat penting. Mesbah doa ialah mewujudkan satu suasana di mana hadirat Tuhan akan kita jemput masuk supaya kegelapan itu disingkirkan. Haleluya. Mesbah, kita perhatikan. Sekali lagi, mesbah doa ialah mewujudkan satu suasana di mana hadirat Tuhan akan dijemput atau diundang masuk supaya kuasa kegelapan disingkirkan. Inilah fungsi, inilah peranan daripada mesbah. Kita mengadakan mesbah untuk persekutuan yang akrab intim dengan Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Nanti saya akan beritahu dengan kita perbezaan di antara mesbah dan juga persekutuan. Oke? Jadi inilah peranan daripada mesbah ini. Secara langsungnya, kalau kita mengadakan mesbah, itu sudah kita menyingkirkan, kita menghalau, kita menjauhkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Kalau kita ada atau mengadakan mesbah. Mesbah doa ialah menguasai atau memiliki tempat. Contohnya negeri. Dengan menghadirkan suasana rohani di tempat itu. Haleluya. Seperti di dalam doa Yesus. Masih ingat doa Yesus itu? Yang dia katakan begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Jadi kita menghadirkan untuk suasana surga. Kita menghadirkan suasana kerajaan Allah di muka bumi ini bagaikan di surga. Bumi ini bagaikan nanti di surga. Haleluya. Artinya kita mau menghadirkan kuasa dari surga atau kerajaan Allah di muka bumi ini dalam keluarga kita, supaya dalam suasana di dalam keluarga kita itu yang nampak dan kelihatan, yang menguasai di situ adalah kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Itulah mesbah yang perlu kita titik beratkan di dalam keluarga kita untuk memastikan keluarga kita menjadi keluarga ideal bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat perbandingan, perbezaan di antara mesbah doa dan persekutuan doa. Kita perhatikan di situ. Kita lihat dari fokus dan juga kita lihat dari mesbah doa dan juga persekutuan doa. Kita lihat pertama fokus. Kalau di dalam mesbah doa, fokusnya itu lebih kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau di dalam mesbah doa, fokusnya itu lebih kepada hadirat Tuhan.
Dia mau menikmati hadirat Tuhan. Itulah kelebihan daripada mesbah doa. Tetapi kalau kita perhatikan perbezaannya dengan persekutuan doa. Dalam persekutuan doa, fokusnya itu atau motivasinya itu lebih kepada memohon kepada Tuhan. Dan lebih banyak ke persekutuan doa itu adalah permintaan. Syafaat yang lebih banyak. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, dia enjoy dalam hadirat Tuhan. Dia enjoy di dalam dalam hubungannya, membangun, berada dalam hadirat Tuhan. Itu dipanggil mesbah. Karena dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia menikmati perlindungan Tuhan. Dia menikmati penyertaan Tuhan. Itulah mesbah doa. Haleluya. Nah, kita lihat agenda. Apa agenda di dalam mesbah doa? Agenda di dalam mesbah doa ialah memiliki negeri agar kehendaknya terjadi. Kerajaannya datang ke bumi ini. Haleluya. Inilah mesbah doa. Dia memiliki atau menakluki sesuatu tempat itu dan menghadirkan. Dia menguasai tempat itu dengan kerajaan Allah ada di sana. Hadirat Allah ada di sana. Puji Tuhan. Kita lihat apa agenda di dalam persekutuan doa. Agenda di dalam persekutuan doa ialah kehendak kita yang terjadi. Bukan lagi kehendak Tuhan, tetapi selalunya kehendak kita. Kita termotivasi dengan apa yang kita mau, apa yang kita ingin, apa yang kita minta. Itu motivasi daripada persekutuan doa. Kita lihat yang ketiga, apa yang diharapkan. Di dalam mesbah doa, apa yang diharapkan ialah perubahan dalam suasana rohani yang memberikan kesan kepada rakyat atau keluarga, community. Haleluya. Perubahan suasana rohani. Tetapi kalau dalam persekutuan doa, harapan dia ialah lebih kepada perubahan dalam keadaan, perubahan dalam situasi kondisinya. Tetapi di dalam mesbah, dia lebih kepada perubahan suasana. Haleluya. Suasananya. Bukan lagi perubahan keadaannya begitu. Tetapi dalam mesbah doa atau mesbah itu lebih kepada suasana rohani, suasana surga ada di situ, suasana kerajaan Allah ada di situ. Haleluya. Itulah perbedaan dari mesbah dan persekutuan doa. Nah, yang keempat, masa yang diperlukan. Di dalam mesbah doa, apa masa yang diperlukan? Apa yang diperlukan di dalam mesbah doa ialah komitmen. Perlu komitmen, keakraban atau keintiman. Okay? Tidak dikira apapun atau tidak kira apapun. Keadaan, kondisi, situasi kita, kita tetap ada hubungan akrab dengan Tuhan. Kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Itulah mesbah. Okay? Dalam keadaan kita suka dan duka, dalam keadaan kita dalam baik atau tidak baik, kita tidak sekalipun terganggu atau kita tidak sekalipun hilang arah atau fokus. Kita tetap berdiri dengan konsisten, berdiri dengan prinsip yang kuat. Itulah komitmen. Jadi kita ada komitmen, keakraban kita setiap waktu di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam persekutuan doa, masa yang diperlukan di situ adalah mungkin berhenti apabila masalah sudah selesai. Nah, jadi dalam persekutuan doa, contohnya kalau ada sesuatu yang kita minta, kalau ada sesuatu yang kita mohon kepada Tuhan, kalau sudah dijawab, ya mungkin kita boleh, mungkin kita boleh berhenti sudah. Kita rasa sudah, tidak sudah boleh berbuat apa-apa sudah, karena sudah apa yang kita minta sudah dijawab, didengar oleh Tuhan. Jadi mungkin akan berhenti seperti itu. Tetapi di dalam mesbah tidak. Doanya dijawabkah, tidak dijawabkah, didengarkah, tidak didengarkah, tetap keakraban, keintiman hubungannya dengan Tuhan itu tetap akrab. Oke, dia tidak dipengaruhi dengan apapun keadaan. Yang kelima, perbedaan mesbah doa dan persekutuan doa.
sikap yang diperlukan. Kalau di dalam mezbah, sikap yang diperlukan di situ adalah rindu akan kehendak Tuhan. Rindu dengan kehendak Tuhan. Rindu dia apa yang Tuhan mau dia lakukan, dia mau buat. Oke, itulah perbezaannya. Kalau dalam persekutuan doa itu dia mengharap jawaban. Dia mengharapkan apa yang dia minta, apa yang dia mohon kepada Tuhan, dia menantikan jawaban. Tidak salah, kedua-duanya tidak salah. Tetapi kita lihat di sini, mezbah itu lebih powerful. Karena hidupnya itu adalah dia sudah menyerahkan kepada Tuhan sesuai dengan lagu yang suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, kan? Ya, jadi suka-suka Tuhan. Kalau kita mau suka-sukakan Tuhan, ya kita mau berikan hidup kita ini sesuai dengan suka-suka Tuhan. Tetapi kalau kita diizinkan berlaku dengan krisis, konflik yang berlaku atau terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita, wah, lagu ini bukan lagi menjadi satu lagu keminatan kita. Kita tidak lagi minat untuk mau menyanyi lagu ini. Dan itu bukan yang berfokus kepada mezbah. Kalau dalam persekutuan doa mungkin itu lebih fokusnya begitu. Karena lebih kepada kemanusiaannya lebih banyak kepada dalam persekutuan doa di situ. Tetapi dalam mezbah, ya kan suka-sukamu Tuhan. Sakit tidak sakit, ya dia sudah tahu ada tujuan, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Haleluya. Dia paham, dia mengerti. Apa yang kita pahami dalam mezbah doa? Apa yang kita pahami dalam mezbah doa? Inilah rahasia mezbah. Inilah rahasia mezbah. Satu pertemuan dengan Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Dikatakan di situ bahwa seperti sungai merindukan air. Merindukan, seperti rusa merindukan air sungai. Tuhan, seperti rusa merindukan air sungai, demikianlah jiwaku merindumu, ya Allah. Jiwaku dahaga akan Allah, Allah yang hidup. Bilakah aku akan datang ke hadirat Allah? Haleluya. Inilah ciri daripada orang yang memiliki hidupnya itu punya kehausan yang dalam. Kemahuannya yang dalam untuk mau bertemu dalam hadirat Tuhan. Dia digambarkan seperti rusa yang merindukan air, yang merindukan sungai, yang merindukan kehausannya untuk bertemu dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita di sini yang haus selalu bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya? Kalau kita tidak ada minat beribadah, tidak minat untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kalau kita tidak berminat untuk mengadakan mezbah dalam pelayanan dalam keluarga kita, artinya kita orang yang masih memerlukan pembaharuan. Kita perlu memiliki pengertian, pemahaman tentang bagaimana kita membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita masuk lebih dalam, kita masuk lebih memahami lebih jauh tentang keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan suasana surgawi yang mengelilingi dalam kehidupan pribadi atau keluarga kita, adakan mezbah. Karena dalam mezbah inilah yang salah satu atau bahagian daripada ciri untuk yang mempermuliakan Tuhan, yang menjadi keluarga ideal, anak Tuhan atau anak yang menjadi ideal bagi Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, jiwaku bagai dipanggil-panggil ketika mendengar deru air terjunmu, segala ombak dan gelombangmu telah menenggelam aku. Itu kita lihat di dalam versi Borneo, terjemahan dalam kitab Borneo. Nah, kita lihat di sini dikatakan jiwaku bagai dipanggil-panggil ketika mendengar deru air terjunmu, segala ombak dan gelombangmu
telah menenggelam aku. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah orang yang menikmati mezbah dengan Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan. Dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia tenggelam dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu menaungi dia, mengalir dalam hidup dia. Inilah yang dipanggil orang yang menikmati mezbah dalam keluarga. Hadirat Tuhan, kerajaan Allah sudah mengambil alih, menguasai hidupnya, keluarganya. Haleluya. Bayangkan kalau kita memahami maksud daripada ayat ini. Waktu kita menyembah dengan Tuhan, kita enjoy. Waktu kita memuji Tuhan, kita senang. Kalau kita tidak senang untuk menyembah Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada menikmati hadirat Tuhan, artinya kita belum lagi menikmati dalam hadirat Tuhan, kita belum tenggelam. Coba bayangkan, kalau kita mandi di sungai, sudah tentunya bukan sekadar mandi hanya separuh daripada badan kita untuk mandi. Sudah tentunya kalau kita masuk di sungai mandi, kita mau tenggelam, masukkan semua badan kita. Jadi kita menikmati sungai itu, kita menikmati air itu. Demikian juga kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, masuklah, tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Itulah yang dimaksud oleh pemazmur dalam ayat ini, dalam Mazmur 42 ayat yang ke-7 ini. Pastikan keluarga kita sentiasa ada mezbah. Amin. Lakukan ini setiap hari Senin. Saya sudah memberitahu dengan kita, memaklumkan kepada semua keluarga SIBCK, adakan mezbah keluarga setiap Senin, paling kurang pun sekali dalam seminggu. Kalau lebih dari itu lagi baik. Ya Tuhan. Jadi adakan, karena inilah yang membuat kita menjadi ideal bagi Tuhan. Kita menjadi keluarga ideal bagi Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan lihat poin yang kedua. Untuk menjadi keluarga yang ideal bagi Tuhan. Poin yang kedua yang kita pelajari di sini adalah keluarga yang menanam nilai. Nilai apa yang perlu kita tanam di sini adalah roh yang takut akan Tuhan secara benar. Oke? Artinya di sini roh yang takut akan Tuhan bukan sesuatu pengertian pemahaman yang negatif, tetapi pengertian yang benar, pengertian yang sesuai dengan Alkitabiah. Jadi bukan karena seperti kita takut dengan orang yang meragut kita, atau orang yang merompak kita, atau kita takut dengan hantu seperti itu, bukan. Tetapi kita menyadari supaya kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kudus adanya, maha suci adanya. Kita perlu memahami bahwa Dia adalah Allah yang maha besar. Tidak ada lagi Allah yang menandingi Dia. Tidak ada lagi Tuhan yang menandingi kebesaran dan juga kedaulatannya, kemahatinggiannya, keagungannya. Tidak ada. Jadi kita perlu menanamkan nilai ini. Bagaimana kita untuk menanam nilai ini adalah perlu kita menanam bermula dari keluarga kita. Kalau kita merindukan generasi kita, orang atau anak-anak kita, generasi yang hidup takut akan Tuhan, adakan untuk mezbah dalam keluarga secara konsisten. Saya diberkati dengan sharing atau dialog yang sempat saya dengar pada minggu-minggu yang lepas tentang dialog dari Pastor Lilian. Mereka selalu banyak kali, bukan lagi banyak kali, tapi secara konsisten mereka mengadakan mezbah, pelayanan keluarga secara khususnya. Karena untuk apa kita sibuk melayani di luar sedangkan keluarga kita tidak diperhatikan. Keluarga kita dalam keadaan kucar-kacir, keluarga kita tidak terurus, keluarga kita tidak tertanam dengan nilai iman yang baik, tidak mereka bertumbuh dengan iman yang baik. Jadi kita tidak dapat mewariskan iman kita kepada mereka. Seperti mana yang kita belajar dari khotbah hari Bapa hari itu dalam minggu yang lepas.
Kita mewariskan nama baik kepada keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu berlaku kalau kita tidak menanamkan nilai roh yang takut akan Tuhan kepada keluarga kita, dan itu bermula dari secara konsistennya untuk kita mengadakan mezbah di dalam keluarga kita. Oke, kita adakan mezbah untuk membawa keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Inilah poin yang kedua yang kita akan belajar di sini. Apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Yang pertama, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Perhatikan, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Sebab itu kan Tuhan kita. Itu kan Allah kita, pribadi yang penanggung jawab dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menyadari ada kesadaran bagi kita. Jadi jangan kita mengecewakan Sang Pencipta kita. Dialah Tuhan, dialah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dialah pemilik dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh mengecewakan Tuhan kita, tidak mempermalukan Tuhan kita. Pastikan kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, rasa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Membenci dengan kejahatan. Kita lihat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Jadi kita tanamkan nilai ini supaya generasi kita, anak kita, kita sendiri juga, kita melihat itu sesuatu dosa, perkara itu tidak menyenang dan mempermuliakan Tuhan, bertentangan dengan apa yang diajar oleh firman Tuhan. Jadi kita harus menghindari, kita tidak suka dengan perkara itu. Itulah orang yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan inilah nilai yang kita tanamkan di dalam keluarga kita. Yang ketiga, keluarga kita perlu ditanam dengan hal ini adalah supaya ada roh takut akan Tuhan. Kalau kita ada roh takut akan Tuhan, hidup kita pasti akan berjalan dalam kebenaran dan kehendaknya. Haleluya. Kita berjalan di dalam apa? Kebenaran dan kehendaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan ideal Tuhan. Haleluya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus, dipilihnya. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Haleluya. Jadi kita mau memiliki pengetahuan, kita diperkaya dengan pengetahuan, kita perlu tanam nilai. Kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Karena dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi perlu ada roh yang takut akan Tuhan. Yang kelima, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendekkan. Amsal 10 ayat 27. Jadi mau panjang umur, kunci dan rahasianya di sini atau tipsnya di sini adalah miliki roh takut akan Tuhan. Tuhan akan memperpanjangkan umur kita. Haleluya. Mau semua? Sudah tentu mau kan? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai kesimpulan dan rumusan dari apa yang kita belajar dari keluarga yang diberkati oleh Tuhan ini, dengan tema Sabtima yang kita pelajari ini, keluarga ideal bagi Tuhan, maka sebagai penutupnya, keluarga yang memprioritas Tuhan
Pastikan keluarga kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Seperti membangun mezbah dalam keluarga dan menanam nilai kerohanian, takut akan Tuhan adalah keluarga ideal bagi Tuhan. Wow, haleluya. Keluarga adalah sentral, pusat pengembangan pertumbuhan iman dan upaya untuk membangun relasi dengan Tuhan dan sesama secara berterusan. Puji Tuhan. Inilah ciri keluarga yang diberkati Tuhan dan mempermulia Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati, saya juga diberkati, kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan demikianlah firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini atau hari ini, karena kita sudah melihat ada 2 poin penting di dalam untuk berjalan dalam kehendak atau kemahuan Tuhan, menjadi ideal bagi Tuhan, yaitu keluarga mesti ada mezbah. Yang kedua, tanam nilai roh, takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa untuk penerimaan dan respon kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus, terpuji namamu, kami tinggikan dan kami agungkan namamu, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkaulah Allah yang menciptakan kami dengan tujuan maksud yang mulia, supaya kami juga menjadi rakan, menjadi sahabat bagi Allah. Dan untuk kami mencapai dalam tujuan maksud ini, kami harus mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, kami hidup sesuai dengan apa yang terkandung di dalam firman Tuhan yang kami pelajari setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu apa yang kami belajar dalam firman ini menjadi nyata, menjadi real dalam kehidupan keluarga kami. Keluarga jemaat Tuhan SIBCCK ini. Baik secara pribadi juga kami membangun untuk ada mezbah pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan berbuat demikianlah kami mulai merendahkan hati kami, menyadari betapa pentingnya hidup kami ini selalu menikmati hadirat Tuhan seperti yang dikatakan di dalam pemazmur. Kami rindu dengan deru air terjun, dan kami mau tenggelam dengan air itu. Kami mau tenggelam dengan hadirat itu. Seperti rusa yang rindukan sungai. Kami dapat membayangkan betapa rusa itu merindukan sungai. Rusa yang haus, dia sangat memerlukan air sungai yang akan memberikan dahaganya dapat dipuaskan. Demikian juga hidup kami Tuhan. Kami mau supaya kehidupan kami selalu menikmati hadirat Tuhan. Dan kami hanya dapat dipuaskan bila kami ada di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu bila kami memahami betapa pentingnya hidup kami, ada mezbah dalam keluarga kami. Ada mezbah di dalam pribadi kami. Kami membangun semua ini untuk mempermulia Tuhan. Bukan sesuatu yang kami hanya menjadi peminta. Bukan sesuatu yang menjadi kepentingan bagi pribadi kami. Bukan dengan keinginan-keinginan kami. Tetapi kemahuan Tuhanlah yang kami mau lakukan. Kami selalu menyenangkan Tuhan. Dengan kami hidup akrab dengan Tuhan. Dan selalu menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkati seluruh jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan dari apa yang kami belajar dari seminar ini.
Kami doakan Tuhan supaya bukan kami hanya diberkati dengan hanya suasana kami mendengar, tetapi kami siap untuk ditolong, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dengan apa yang kami belajar pada hari ini, hidup dengan kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, sertai kami, mampukan kami untuk selalu hidup mempermuliakan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang ideal bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati berkat-Mu bila hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ini doa kami sangat berterima kasih semua ini Bapa. Tuhan berkati seluruh jemaat kami, pekerjaan keluar masuk mereka, kesehatan mereka, iman mereka, ekonomi mereka. Tuhan berkati kami semua. Puji nama-Mu sekali lagi, segala kemuliaan hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. 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 Grave, where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior, risen. He's risen.
forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, King Jesus. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Sekianlah tadi info gereja untuk minggu ini. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini, sekali lagi mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur di atas penyertaan-Mu dari permulaan hingga akhirnya ibadah online kami pada hari ini. Bapa di surga, Engkau berkati setiap tim pelayanan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membawa firman Tuhan, dan berkati seluruh jemaat SIB CCK yang sudah mendengar dan belajar firman-Mu pada hari ini. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan, kasih setia Tuhan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. You're more